Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohyat Waliyadi dari mahasiswa ahli jenjang fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terjadinya persepsi dari stimulus visual, auditori, dan pengecapan. Yang pertama, dari stimulus visual, rangsangan yang diterima dalam bentuk stimulus sinar, bentuk benda atau bayangan benda akan diterima oleh pupil, kemudian lensa, dan akan diolah di dalam retina, dirubah menjadi suatu rangsangan elektrik yang akan dibawa oleh nervus opticus ke arah lobus occipital cortex cerebri. Dari lobus occipital cortex cerebri tersebut akan diinterpretasikan gelombang tersebut menjadi bentuk sinar, menjadi bentuk warna, menjadi bentuk benda, ataupun menjadi bentuk bayangan benda. Ya, dari stimulus auditori diterima berupa rangsangan getaran suara. Rangsangan getaran suara tersebut akan masuk ke telinga tengah dan ke telinga dalam, dari mana di telinga dalam tersebut ada koklea. Koklea tersebut akan mengubah gelombang suara tersebut menjadi bentuk gelombang elektrik yang akan dibawa oleh nervus opticus ke arah lobus temporal cortex cerebri. Dari lobus temporal cortex cerebri tersebut akan diinterpretasikan menjadi bentuk suara, bentuk nada, bentuk irama. Kemudian dari pengecapan, mekanisme pengecapan yaitu diawali oleh suatu rangsangan kimiawi yang berupa makanan misalnya masuk ke dalam mulut dan akan diterima oleh reseptor-reseptor lidah. Dari reseptor lidah tersebut, rangsangan kimiawi tersebut akan dibawa oleh nervus 7 facialis, nervus glossopharyngeal, dan juga nervus vagus, diarahkan ke gyrus postcentralis yang ada di cortex cerebri. Dari gyrus postcentralis cortex cerebri tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk rasa manis, pahit, asam, ataupun asin. Terus yang selanjutnya adalah mengenai asosiasi. Asosiasi adalah kemampuan dari otak untuk menghubungkan pusat persepsi dan memori dari beberapa otak tersebut. Misalnya persepsi dari memori-memori lama atau kejadian-kejadian masa lalu yang bisa diurutkan atau diceritakan dalam bentuk yang teratur dan berurut. Terus kedua, misalnya lagi kita akan berpidato tanpa teks. Awalnya kita mengawali pidato tersebut dengan membaca teks, kemudian kita hafalkan dan kita membuat pidato tanpa teks tersebut dengan menghafal. Jadi menggabungkan antara kejadian yang lalu dan dilaksanakan di kejadian sekarang. Seperti itu untuk asosiasinya. Terus kemudian mengenai mekanisme pengambilan keputusan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan tersebut kita dibagi menjadi dua ya. Pertama yaitu pengambilan keputusan secara sederhana atau instan. Yang kedua pengambilan keputusan secara kompleks. Pengambilan keputusan secara instan misalnya kita umpamakan saya akan buang air kecil sekarang di toilet umum atau saya hanya bisa di bawah pohon. Misalnya gitu. Jadi ada suatu keputusan yang saat itu saya harus ambil antara yang benar dan yang tidak benar, yang sopan dan tidak sopan. Dan itu adanya di lobus frontalis. Terus kemudian untuk pengambilan keputusan yang kompleks, misalnya saya akan berpindah kerja. Saya akan membandingkan pekerjaan yang sekarang dan pekerjaan yang akan saya terima. Di situ kita akan bermain pada pengalaman masa lalu, pembelajaran, dan kejadian yang akan datang. Di situ korteks yang bermain adalah korteks di temporal dan
korteks asosiasi. Nah, ya sebagai pusat pembelajaran dan juga sebagai pusat memori dan persepsi. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.